Dokter bilang katanya besok aku sudah boleh pulang. Tapi rasanya aneh kalau aku harus pulang ke rumah bersama orang-orang yang gak aku kenal sama sekali. Dia kelihatannya sedih sekali. Aku kasihan sama dia. Tapi aku nggak tahu harus berbuat apa. Karena aku benar-benar nggak ingat apapun tentang dia. Pak, saya lihat dari tadi Pak Raymond merhatiin Bu Nawang. Atau mau saya panggilkan? Nggak usah, terima kasih. Kamu Suster Maya kan? Benar, Pak? Yang merawat saya lagi koma di rumah? Iya. Saya ingin tanya sama kamu. Gimana kebiasaannya Ibu Nawang kalau di rumah? Bu Nawang. Yang pasti, Bu Nawang itu sangat mencintai Pak Raymond. Selama Bapak koma di rumah, saya hanya bertugas menyiapkan semua peralatan Bapak. Dan selebihnya Bu Nawang yang menjaga dan merawat Bapak. Hampir 24 jam, Bu Nawang selalu ada di sebelah tempat tidur Bapak. Oh ya, Bu Nawang juga sering Pak bercerita ke Pak Raymond tentang kenangan-kenangan indah, momen-momen kebersamaan Bapak dan Bu Nawang. Meskipun pada saat itu Pak Raymond belum sadar. Tapi Bu Nawang selalu berdoa buat kesembuhan Pak Raymond setiap hari. Pokoknya, setahu saya, Bu Nawang itu orang yang hebat, wanita yang kuat, Pak. Jadi nggak salah kalau Pak Raymond jatuh cinta dan memilih Bu Nawang untuk jadi istri Bapak. Beliau orang yang sangat baik, Pak. Jadi saya harap Pak Raymond semangat ya buat pulih. Nanti saya bantu pelan-pelan. Terima kasih, Sus. Baik. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya, Pak. Putri sama Jojo belum kembali dari kafetaria. Kira-kira apa yang terjadi ya di sana? Pipi kenapa keluar kamar? Ada perlu biar Mimi tolongin ya. Pipi istirahat yuk. Enggak. Saya ingin ngobrol sama kamu di sini, nggak apa-apa kan? Oh ya udah kalau gitu kita duduk ya Pi ya, ngobrolnya. Sebenarnya saya ingin mengenal kamu. Tadi saya ketemu sama Suster Maya. Saya ngobrol sama Suster Maya. Gimana kebiasaan kamu di rumah? Mengurus saya dan lain sebagainya. Dan seketika saya langsung jatuh cinta sama kamu.
udah lama, Pi. Mimi tuh berulang kali jatuh cinta lagi sama Pipi. Cinta Mimi dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Lepasin saya, Pak. Saya udah tenang, Pak. Pak, saya udah tenang, oke? Saya udah tenang, oke? Oke, semua udah kumpul ya. Biar kalian semua tahu, Rizky udah bakar kedai gua. Makanya gua kesini, gua mau ngasih lu pelajaran. Lo jangan asal nuduh ya. Gua sama sekali nggak bakar kedai lo. Mana ada maling mau ngaku? Di sini siapa musuh gua? Cuman lu yang benci sama gua, cuman lu yang kasih gua ancaman. Jangan sembarangan lo kalau ngomong ya. Ki, apa bener kamu bakar kedainya Tristan? Kalau misalnya emang beneran kamu bakar sih itu parah banget, Ki. Mel, saya nggak ngelakuin semua itu. Dia nuduh saya. Bohong lo, ngaku nggak lo? Sekali lagi lo nuduh gua hajar lo. Gua nggak takut, ayo. Stop, Tristan, stop! Kalian berdua kenapa sih berantem terus? Ki, stop! Emangnya kalau berantem masalah selesai? Kan enggak! Dewasa dikit dong, jangan pakai berantem kalau nyelesain masalah. Put, gua nggak terima, Put. Dia udah nuduh gua sama sekali nggak ngebakar kedai dia. Tan, emangnya lo punya bukti kalau Rizky yang udah bakar kedai lo? Itu namanya nuduh sembarangan loh. Kalau lo nggak punya bukti, lo main asal nuduh Rizky. Oke, gua nggak punya buktinya, Put. Gua akan cari buktinya segera. Tapi gue yakin pasti dia pelakunya. Put, lo kan tahu, Put. Semenjak Rizky punya wewenang buat ngendalin perusahaannya Om Raymond, dia semakin semena-mena. Dan dia pernah ngancem gue. Lu lupa? Hah? Lu pernah ngancem gue kan? Dia bilang kalau gue deket terus sama Mel, dia akan ngelakuin sesuatu sama gue. Gue yakin, stop, kebakaran ini pasti sengaja. Dan itu karena lo. Stop. Udah. Rizky! Kan Rizky, stop! Rizky, udah. Stop, Rizan. Kalian berdua ini benar-benar keterlaluan ya. Tiap ketemu berantem. Kayak anak kecil, tahu nggak? Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Dengan kepala dingin. Oh, kedai saya dibakar, Om. Buktinya mana? Ada nggak buktinya? Saya akan cari buktinya. Lu cari buktinya. Gak bakal ketemu karena bukan gua pelakunya. Cukup. Lepasin saya, Pak. Saya calon menantunya Om Raymond. Kalau Bapak mau usir aja dia, Pak. Dia bukan siapa-siapa di sini. Om, saya korban. Pak, bawa dia pergi. Pak, saya korban. Mel, loh. Saya korban loh. Ki, gua akan cari buktinya. Pak, lepasin saya. Pak. Kamu ngapain nyusul dia? Dia itu bukan siapa-siapa kamu. Saya calon tunangan kamu. Terus kamu percaya sama dia? Hah? Ki, udah ya. Mel. Ki. Lepasin, Ki. Besok saya akan temuin si Bang Jojo. Saya bakal ceritain semua yang udah terjadi, Mas. Siapa tahu Bang Jojo itu punya solusi dan strategi baru yang jitu buat nyelesain masalah ini, Mas. Kalau Surya lolos lagi, saya yang akan langsung bertindak. Pangeran, ternyata dia masih punya nyali buat telepon saya. Udah, Mas, angkat aja. Angkat. Halo. Kamu mau ngobrol sama saya secara baik-baik, tanpa emosi.
Oke. Di parkiran Gedung Menara. I will be there. Saya mau siap-siap dulu Pak Salim. Mau ketemu sama pangeran. Mau saya temenin juga nggak, Mas? Nggak usah Pak. Saya sendiri aja. Yakin, Mas? Yakin. Waduh. Gawat nih kalau seandainya Mas Pangeran sama Mas Vito sama-sama emosi begini. Aduh, bisa ambiar deh urusannya. Hah? Aduh, handphone saya mana ya? Aduh, lagi di saat genting begini, pakai acara hilang lagi. Aduh, botak bego banget sih kamu jadi orang. Non Putri pulang aja ya, istirahat. Om Jojo anterin. Sebentar, Om Jojo. Halo? Kak masing-masing. Ya udah, pokoknya sekarang Pak Salim tolong jagain Vito dulu. Terus aku kesana deh, aku nyusul ke parkiran Gedung Menara ya. Tungguin aku. Non Putri mau nemuin Mas Vito yang sekarang lagi ketemuan sama Mas Pangeran. Iya Om Jojo, aku takut mereka berantem kalau mereka sama-sama emosi. Oh gitu. Ya wes Non, tapi nanti kalau ada apa-apa telepon Om Jojo ya. Non Putri. Satu lagi Non. Non Putri, Om Jojo harap Non Putri jangan berat sama Mas Pangeran ya. Apalagi sampai belain dia. Ya memang sih selama ini Mas Pangeran banyak baik sama kita Non. Doain semuanya baik-baik aja Om Jojo. Iya Non. Saya nggak ngerti dengan kekhawatiran kamu. Kalau menurut kamu mama kamu nggak bersalah, buat apa kamu khawatir? Bu Soraya mau menghindar sampai kapan? Karena dia yang menyebabkan mama saya meninggal. Dia juga harus tanggung jawab karena dia menyebabkan Om Raymond mengalami kecelakaan. Saya bilang cukup ya, Vito. Kalau kamu ingin menuduh, semua orang bisa menuduh. Tapi saya nggak akan melakukan itu. Karena sampai sekarang, saya masih menghargai kamu sebagai kakaknya Putri. Dan kamu kan jadi kakak ipar saya. Kalau bukan karena itu, Vito, saya juga bisa seperti kamu. Sebaiknya, kamu jangan terlalu yakin kalau kamu bisa nikah sama Putri. Apalagi, oma kamu menyebabkan mama saya meninggal. Semua orang punya batas kesabarannya. Jangan sampai kesabaran saya habis. Pangeran, keluarga kamu udah terbukti keluarga kriminal. And you know that.